Dalam pembelajaran ketiga yaitu ulumul Quran, para jamaah rahimakumullah. Dalam ayat tadi yaitu ada kalimat yaqulul lati hiya ahsan, yang artinya hendaklah mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, mengandung makna yang bersifat multitafsir atau banyak penafsiran. Di dalam ayat tersebut dikatakan waqul, dan katakan li'ibadi, kepada hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Inilah yang dimaksudkan dalam ilmu yang akan kita bahas terkait dengan Al-Quran ini. Secara ilmu ma'ani, hal ini memungkinkan timbulnya beberapa makna sebagaimana diungkapkan dalam sejumlah tafsir, yaitu pertama, ayat ini menggunakan kata al-hasanah dan al-aqwal, yang artinya adalah katakanlah kepada mereka kebaikan. Artinya ini, kul, katakanlah apa? Allati hiya ahsan, perkataan apa yang lebih baik. Artinya katakan kepada mereka itu kebaikan, sesuatu yang baik bagi mereka. Atau perkataan yang lebih baik, yaitu al-ahsan atau al-hasanah, yang lebih baik. Sehingga mereka akan merasa mendapatkan suatu keuntungan di dalam apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan perkataan yang lebih baik tadi. Akhirnya maksud yang akan kita sampaikan kepada mereka bisa diterima sehingga tidak terjadilah perdebatan di antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah ayat ini ada kaitannya dengan perintah mendebat kaum kafir. Jadi dikatakan oleh Allah tadi, kalau ada orang yang kafir atau yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka kecenderungannya menanyakan, kalau sudah mati nanti apa ya benar akan dibangkitkan, akan ada pertanggungjawaban, akan dihisab, dimizan. Apakah kita nanti hidup, ada yang menghidupkan? Nah, maka itu suatu hal yang muncul dan lumrah terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu apabila sudah menjadi produk pertanyaan, maka kita pun perlu melakukan suatu jawaban karena ditanya. Nah, jawaban itulah yang akan kita gunakan untuk mendebat, dalam arti ini meyakinkan kepada mereka bahwasanya hal yang akan kita sampaikan ini sesuatu kebenaran, al-haq min rabbikum, dari pemelihara kamu dan juga pemelihara kami. Nah, maka dari itu dalam mendebat mereka ini diberikanlah kita ini oleh Allah petunjuk, jawablah dengan perkataan yang lebih baik. Nah, artinya apa? Untuk mendebat mereka supaya tidak terus bertanya dalam rangka meragukan apa yang sudah Allah janjikan, yang Allah tentukan terkait dengan hari akhir. Sebagaimana hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16 ayat 125, yaitu mendebatkan mereka ini, orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah dan hari akhir, itu dengan cara yang baik. Allah berfirman, ud'u, serulah kepada manusia itu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Serulah manusia ini kepada siratal mustaqim, bukan ke jalan yang lain. Bil hikmah, dengan apa? Hikmah, penuh hikmah, dengan perkataan yang benar supaya mereka bisa berpikir, akalnya dan kolbinya itu bisa aktif. Wal mau'idhatil hasanah, dan dengan menggunakan nasihat yang baik, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi serulah mereka dengan cara yang hikmah, yaitu dakwah bil hikmah, dan juga dengan Al-Quran. Wajadilhum, dan debatlah mereka atau berdebatlah dengan mereka ini. Kalau mereka senantiasa bertanya, meragukan apa yang sudah Allah janjikan terkait dengan jalan-jalan yang Allah sampaikan tadi, yaitu Shiratal Mustaqim, maka Allah katakan debatlah kepada mereka ini billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi berdebat itu boleh, bahkan perlu, tapi dengan metode yang Allah sampaikan, yaitu dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang tidak baik, nanti hasilnya akan menjadi semakin parah dan ujung-ujungnya bisa jadi pertumpahan darah. Inna rabbaka, sesungguhnya pemelihara kamu yaitu Allah itu huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, memiliki ilmu tentang apa? Biman dola, dengan siapa saja orang-orang yang
sesat ansabilihi dari jalannya, yaitu dari siratal mustaqim. Wahwa dan Allah itu alamu lebih mengetahui bil muhtadin terhadap orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Jadi Allah sudah tahu mana orang yang dia sesat, mana dia yang mendapatkan petunjuk, maka kamu harus mendebat mereka dengan cara yang baik. Karena sudah jelas mereka ini orang yang sesat. Nah, maka dari itu kalau kita inginkan untuk masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan petunjuk, sampaikanlah yaitu jalan Allah ini dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, yaitu ayat-ayat Al-Quran dengan contoh-contoh dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka mereka nanti akan terbuka hatinya apabila Allah menghendaki, dan apabila tidak maka mereka akan tetap tersesat. Maka dari itu sampaikanlah kepada mereka dengan cara yang baik dalam berdebat agar tidak terjadi perselisihan, bahkan terjadi pertumpahan darah nantinya. Ketiga, ayat ini berisi perintah untuk menjalin interaksi yang baik dengan kaum musyrikin dan kaum kafir, serta memaafkan mereka, yaitu membalas kejahatan mereka ini dengan kebaikan. Kenapa? Ya karena mereka ini senantiasa melakukan maksiat, terutama orang musyrik. Dia ini menduakan Allah, apalagi orang kafir tidak percaya sama sekali. Nah, maka kita perlu memaafkan mereka atas sikap-sikap mereka ini karena memang mereka tidak memiliki ilmu atau belum sampai pada mereka ilmu, bahkan mereka belum mendapatkan hidayah, yaitu dengan jalan apa? Membalas mereka atau perkataan mereka dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang konyol tadi itu, yaitu dengan sesuatu yang baik atau perbuatan kita yang baik, sehingga kebaikan itu nantilah akan membuat hati mereka itu melunak. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 96, dan juga terungkap di dalam surat Fusilat ayat yang ke-34, nomor surat 41. Yang pertama kita akan membahas perintah Allah terhadap orang-orang yang beriman ini untuk menjalin interaksi yang baik kepada kaum musyrik dan juga kaum kaum kafir. Allah berfirman, idfa' tolaklah billati hi ahsan, dengan perbuatan yang lebih baik, sayyi'atan, yaitu perbuatan mereka yang buruk. Jadi engkau tolak atau engkau kembalikan kepada mereka perbuatan buruk mereka ini dengan apa? Perbuatan yang lebih baik. Apabila seseorang yang beriman ini mendapatkan perilaku yang tidak baik, mungkin dijelekkan karena dia senantiasa bertakwa kepada Allah, mendatangi panggilan ke masjid, terus kemudian dia di waktu-waktu orang-orang lagi enak-enak ngerumpi, ngobrol, main-main, dia pergi ke pengajian untuk mendapatkan petunjuk. Maka orang-orang yang seperti itu di dalam surat Al-Mutaffifin itu dikatakan bahwasanya mereka ini orang mujrimin ini senantiasa akan mengerdipkan mata kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu tatkala mereka melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, dalam konteks ayat ini yaitu perbuatan yang buruk, maka tolaklah atau kembalikanlah kepada mereka, yaitu dengan perbuatan yang lebih lebih baik. Artinya apa? Menolak ini dengan perbuatan yang lebih baik kan artinya kita melakukan suatu komunikasi kepada seseorang, baik dari kalangan musyrik atau kalangan yang kafir, itu balasan kepada perbuatan buruk. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan buruk pada kita itu bukan kita diamkan saja, tapi dalam ayat ini tersampaikan bahwasanya kita diminta untuk menolak atau mengembalikan kepadanya, atau mungkin menjawab apa yang telah mereka tanya, atau kita membalas dengan suatu perbuatan dari apa yang telah mereka kerjakan pada kita dengan apa? Sesuatu yang lebih lebih baik, sehingga terjadilah interaksi dari apa yang terjadi dari orang yang kafir, yang musyrik kepada kita, dan kita juga melakukan suatu penolakan atau pengembalian pada mereka, maka terjadilah interaksi di situ. Ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ketiga terkait perintah untuk menjalin interaksi kepada mereka. Nahnu a'lamu, kami yaitu Allah berserta para malaikat itu lebih mengetahui bima yasifun, apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya mereka ini senantiasa untuk melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Maka dari itu, kalau orang yang seperti ini Allah perintahkan kasihlah mereka perbuatan yang
yang baik, karena hal ini akan memberikan dampak yang baik kepada mereka. Apabila seseorang ini senantiasa dijelekkan tapi tetap sehari-hari melakukan perbuatan baik pada orang yang menjelekkan, mungkin hatinya akan berubah. Mungkin sederhananya, wah, orang ini setiap hari saya jelekkan kok dia tetap berbuat baik. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau keluar dalam kesehariannya melewati suatu jalan, dan di jalan itu ada seseorang yang dia belum beriman kepada Allah, masih muda di atas, kemudian selalu meludahi Rasulullah kalau lewat di situ. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, tetaplah beliau melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi suatu ketika si fulan itu sakit dan Rasulullah itu tidak melihat, kok hari ini dia absen meludahi saya, maka Rasulullah berinisiatif menanyakan kepada orang-orang sekitar, di mana si fulan yang kesehariannya meludahi saya tatkala melewati sini. Maka disampaikan rumahnya di sana, dia sedang sakit. Maka Rasulullah datang ke sana dan menjenguknya. Maka perbuatan Rasulullah ini lebih baik dari yang dilakukan oleh pemuda ini yang kesehariannya meludahi, tapi Rasulullah mengembalikannya kepadanya, yaitu dengan perbuatan yang lebih baik. Maka pada saat itulah terjadi perubahan atau kebaikan kepada orang yang kita ajak bicara, secara khusus dalam yang kami ceritakan ini. Di dalam hadis tersebut Rasulullah datang untuk menjenguk orang tadi, dan laki-laki tadi berkata kepada bapaknya, minta izin untuk masuk Islam atau mengikuti Rasulullah, dan diizinkan oleh orang tuanya. Maka dengan melihat akhlak Nabi tadi yang baik, dengan realisasi mengembalikan perbuatan buruknya itu dengan kebaikan, yaitu datang menjenguk dan mendoakan dengan memberikan perhatian lebih, maka masuklah laki-laki tadi kepada Islam, yaitu dengan apa? Akhlak. Maka akhlak ini merupakan satu mata uang yang sangat berharga di dalam kita berdakwah. Itu jamaah rahimakumullah yang disampaikan oleh Allah, perintah untuk menjalin interaksi, karena di dalam perbuatan baik yang kita kembalikan pada mereka ini akan membuahkan sesuatu kebaikan pula kepada orang yang sedang melakukan keburukan bagi kita tadi.